dibiarkan dulu airnya biar turun ya. Kalau di masa sini itu di genteng. Nanti dijualnya sak sejennya itu. Nggak dirajang ya? Enggak. Saat ini kan harga tembakau lagi anjlok nih Ketua. Mungkin bisa diberi sedikit komentar Ketua, seperti apa tanggapannya Ketua? Ya memang eh, ini bukan hanya anjlok tapi ini di titik nadir ya, karena harganya kalau tembakau rajang kasar itu maksimal sebagus apapun tembakaunya itu harganya belasan, 15, 16. Nah, bagi petani harga segitu itu untuk BEP itu sama sekali tidak mencukupi. Sehingga banyak petani yang mengeluh, menjerit, bahkan ada sebagian petani itu yang membakar tembakaunya, tidak memproses sampai seperti ini, sampai di rajang, baik kasar maupun di rajang halus. Tahun lalu di daun 2 ya, daun 2, daun 3 itu sampai 40 harganya. Itu kita baru karena kualitas tembakau itu kan dari daun 1, daun 2, 3 dan seterusnya itu kan kualitasnya berbeda-beda. Kalau masih daun 1 itu sudah di angka 24. Nah, nanti kalau sudah eh, daun 4, 5 sudah bagus kualitasnya itu sampai di angka 40.000 per kilo untuk rajang kasar. Mungkin bisa dikasih tahu kenapa harga tembakau sangat anjlok ini? Efeknya apakah karena corona atau emang ada faktor-faktor lain? Ya, kita ini kalau sebagai petani ya, seperti saya ini kan sebagai diwarisi lahan pertanian, saya kerja dengan adik saya, itu kebanggaan. Jadi petani tembakau itu kalau tidak tanam, kalau dalam istilahnya orang Madura di sini, Madura pendatang itu, montak namun bekoh tak lake. Jadi kalau tidak tanam tembakau itu tidak jantan, istilahnya begitu. Sehingga setiap musim pasti tanam. Kita tidak mau tahu harganya berapa. Itu bagi petani pada umumnya. Nah, hanya memang pada saat ini ketika ada COVID-19, permintaan pasar itu rendah, kemudian pabrik-pabrik itu karyawannya diistirahatkan, bahkan ada yang di PHK. Nah, mestinya memang petani itu mengurangi luas lahan tanaman tembakaunya. Tapi karena kembali kepada istilah itu tadi, kalau tidak tanam tembakau itu tidak jantan, maka petani tetap tanam. Nah, mestinya pemerintahlah yang harus hadir mensosialisasikan kepada petani kira-kira bagaimana harga tembakau ke depan. Tentu setelah pemerintah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan rokok itu. Semua perusahaan rokok itu kan dia mendapatkan izin pembelian di kabupaten itu. Jadi pemerintah memberikan izin pembelian, maka pemerintah tahu berapa ton dari masing-masing perusahaan itu yang dibutuhkan. Nah, mestinya itu ditindaklanjuti dengan cara mensosialisasikan kepada petani tembakau. Itu satu. Kemudian yang kedua, harga rendah ini selain karena persoalan COVID dan juga yang kedua tadi itu permintaan pasar, yang ketiga karena memang musim. Jadi perubahan musim, perubahan iklim itu yang sekarang ini tidak menentu. Kadang hujan, kadang tidak. Nah, mestinya kalau petani dulu itu kan sudah bisa meren. Kira-kira bulan ini sudah tidak hujan, bulan ini hujan. Sehingga itu berpengaruh terhadap kualitas tanaman tembakau.
sejauh ini belum ada langkah atau solusi konkret dari pemerintah, Ketua? Ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman anggota fraksi Golkar yang di Komisi 2, karena ini ranahnya Komisi 2. Nampaknya Komisi 2 sudah memanggil pemerintah, melakukan rapat dengan perusahaan-perusahaan, dengan asosiasi petani tembakau juga, itu sudah. Nah, insya Allah mereka sedang dalam upaya untuk mencari solusi. Contoh misalkan sebelum ada pertemuan itu, belum ada gudang yang buka. Tetapi setelah rapat itu, mulai ada gudang yang buka. Hanya sekarang harganya yang tidak menentu. Nah, oleh sebab itu, saya dulu pernah di Komisi 2, kami mengusulkan dari fraksi Golkar untuk Pemda itu hendaknya membuat perda tentang tata niaga tembakau. Bondowoso belum punya perda itu. Perda tata niaga tembakau itu, satu, untuk memproteksi petani. Dua, menjaga kualitas tanaman. Ya kan? Kemudian ketiga, itu dalam rangka untuk meminimalisir bermainnya mafia tembakau. Nah, ini yang kadangkala sering bermain. Nah, sebelum ada perda tentang tata niaga tembakau, saya yakin setiap tahun persoalan tembakau itu pasti carut marut. Mana pupuknya mahal, begitu kita mau jual harganya di titik nadir. Jadi untuk jangankan BEP, kita ini yang penting dapat duit saja sudah. Kira-kira begitu. Ketua, adakah himbauan khusus untuk para petani tembakau ke depan untuk meminimalisir kerugian atau untuk mengatasi berbagai macam persoalan? Ya, saya pikir kalau petani itu pertama justru pemerintah yang harus hadir. Jadi ketika petani mengalami kerugian, ya kan seperti tahun ini, seharusnya pemerintah itu hadir. Tentu pemerintah itu tidak bisa memberikan ganti rugi berupa materi, tapi setidak-tidaknya untuk mengobati luka ini pemerintah hadir dengan memberikan bantuan-bantuan peralatan, baik itu peralatan untuk pengolahan lahan maupun pasca panen. Ketika kita dibantu peralatan seperti itu, misalkan mulai dari alsintan, kemudian widi, kemudian terpal dan lain sebagainya, setidak-tidaknya itu mengurangi lukanya petani. Tetapi itu tidak cukup. Pemerintah harus melakukan langkah ekstra, yaitu taring pemerintah di hadapan perusahaan-perusahaan rokok, ya kan, di hadapan buyer-buyer itu harus ditunjukkan. Taring pemerintah itu bukan untuk rakyat, tapi untuk mereka, perusahaan-perusahaan rokok yang kerap kali di mata rakyat itu mempermainkan petani. Nah, pemerintah hadirnya di situ.